Ibu-ibu yang bilang suaminya tidak boleh nikah lagi, itu ibu-ibu yang tidak memikirkan nasib sesamanya loh. Bener loh ini saya ngomong bu. Nih, menurut data statistik kependudukan di Pulau Lombok ini, jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Nggak usah angka yang serius, angka yang benar, angka mudah saja. Ada perempuan 3.000, ada laki-laki 1.000. Satu nikah lawan satu. Kan kelebihan perempuan 2.000 bu. Apa yang 2.000 terus disuruh kawin sama tuyul? Jadi daripada mubazir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya muliakan, para alimul ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh yang ada di dusun Boro ini, wabil khusus gurunda saya Tuan Guru Haji Zainul Huda, orang tua saya Mukarram Dr. Andes Haji Rahmatullah, abangda saya Mukarram Dr. Suwardi. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, Bapak Kepala Dusun, segenap DKM Masjid Nurul Mujahidin, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adikku sekalian, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan kondisi saya yang kurang stabil. Habis perjalanan dari Aceh kemarin ke Palembang, insya Allah pulang dari sini langsung ke Singapura, Hong Kong sampai ke Korea. Itu pun kalau ada yang ngundang. Malam hari ini saya bangga, saya terharu, saya bisa hadir dalam rangka tablik akbar menyambut bulan suci Ramadan yang alhamdulillah kedatangan saya ini menyambung silaturahmi. Saya punya orang tua kurang lebih 30 tahun yang lalu. Jadi namanya saya bersilaturahmi, saya nggak ngomong panjang lebar. Jadi mudah-mudahan 15 menit selesai. Dipotong 10 menit buat pembukaan, masih ada sisa waktu 5 menit lagi. Udah dengerin aja, nggak usah protes. Udah.
Dalam kesempatan bahagia pada malam hari ini, saya pun dalam rangka menyambut Ramadan ini ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah yang berisi tentang kebahagiaan. Baginda Rasulullah pernah bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'il muslim." Bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang Bora ini mau bahagia. Pertanyaan saya, kita semua yang ada di Masjid Nurul Mujahidin ini mau bahagia apa tidak? Oh, pasti mau jawabannya. Kenapa? Doa yang kita lantunkan minimal setiap habis sholat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya 4 perkara. Ya Bu? Apaan? Iya itu. Pertama, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Kita harus punya baitun wasi'. Punya rumah biar bagus asal besar. Loh, emang saya salah? Punya rumah bagus besar, kira-kira bahagia apa tidak? Tapi di mana rumah kita sebagai muslim sesungguhnya? Ternyata rumah kita adanya di hati kita, Pak. Betapapun besar rumah kita, miliaran kita punya uang, hektaran kita punya tanah, tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu rumah. Betul? Berapa banyak kita punya kawan yang tinggal di perumahan-perumahan mewah itu terkena yang namanya penyakit broken home. Penyakit tidak betah di rumah. Artinya suami kemana, istri kemana, anak kemana. Tapi kita tengoklah di Dusun Bora ini, rumah alhamdulillah pas-pasan, masuk golongan makmur, rumah aja sama sumur. Makmur itu cuma karena saudara-saudara kita di Bora ini punya hati yang luas, besar Pak rasanya itu rumah Pak. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bercanda bareng. Di rumah masih ada yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersendandung solawat. Di rumah masih ada yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Besar itu rasanya rumah. Betul? Nah, ini yang celaka, sudah rumah ngontrak, hati sempit. Kiamat namanya itu. Itu terkena 2 penyakit Bu. Susah melihat orang senang sama senang melihat orang susah. Itu Pak, kalau orang kena 2 penyakit tersebut, insya Allah sama gemuk jauh. Ngelihat orang senang susah, ngelihat orang susah seneng. Suami pulang kerja capek-capek masih keringetan, belum ganti baju, istri laporan, Pak tetangga kita baru ganti TV Pak, meriang. Nggak dia apa-apain, meriang aja tuh sendiri. Bawalah ke 24 jam ke rumah sakit. Sampai rumah sakit dapat SMS kawannya ganti motor, diimpus. Saya khawatir kalau dapat telepon temennya ganti mobil, mati. Tersiksa oleh perasaan. Makanya pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya Bu. Ya Bu, itu baru ngiri. Coba kalau nganan. Ayo jujur, kita di Bore ini Pak, akhir-akhir ini lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani daripada penyakit rohani.
Padahal kalau kita mau jujur, penyakit jasmani paling hanya akan menghancurkan dunia, Pak, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi kalau penyakit rohani, dunia kita dijauhin, akhirat kita celaka. Covid paling mati, selesai urusan. Betul. Gagal jantung mati, selesai urusan. Diabetes paling mati, selesai urusan. Belum pernah penghuni neraka ditanya sama malaikat, kenapa kamu masuk neraka? Covid, Pak. Nggak ada. Tapi sekarang ini kita lebih sering, jauh lebih perhatian penyakit jasmani. Padahal penyakit jasmani dunia saja urusannya, tidak sampai menghancurkan akhirat. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, dulu orang tua saya, Allah yarham Kiai Zainuddin MZ, pernah bilang begini, penyakit yang paling kronis di Lombok ini 3 sebenarnya: kudis, kurap, kutil. Ini penyakit paling kronis nih, kudis, kurap, kutil. Sumbernya 1, kuman. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti. Sumbernya 1, kuman, kurang iman. Ini nggak ada dalilnya, Pak. Ini ilmu otak-atik orang tua saya, jangan ditanya dalilnya apa. Tapi ayolah kita lihat, apa penyakit kita pertama tadi? Kudis, kurang disiplin. Di berbagai macam bidang saat ini kita nyaris nggak pernah punya disiplin, di berbagai macam bidang. Padahal kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, seluruh ajaran Islam bermuara dari nilai-nilai kedisiplinan. Betul? Syahadat mengajarkan apa? Syahadat disiplin keyakinan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi nabi, kita wajib nggak boleh percaya. Kenapa? Disiplin keyakinan. Tapi sekarang ini tingkat disiplin kita sama Allah lentur, nyaris luntur adanya. Bahkan tadi sore saya bilang di Pedandan ya, Buya ya, di Pedandan saya bilang, sekarang ini kalau kita mau bicara jujur, kita baru ingat lagi sama Allah Bapak Ibu di saat kepala kita sudah terbentur tembok. Begitu kejedot tembok, ya Allah, kenapa? Udah kejedot tembok. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita sekarang baru ingat lagi sama Allah justru di saat kita lagi punya masalah. Ketika punya masalah tuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, zikir. Sholat, datang ke Nurul Mujahid. Lagi pengajian, hadir. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos saja dari lubang jarum, jalan ke Nurul Mujahid lupa. Ini cerita di Jakarta. Di Jakarta ada Masjid Nurul Mujahid. Bukan orang sini, bukan. Di Jakarta. Di Jakarta. Di sini mah insya Allah nggak beda. Ini loh sekarang. Apalagi. Terutama buat adik-adik kita nih, anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekarang dalam pemikiran anak-anak kita itu bahwa untuk berdoa sama Allah sudah tidak lagi perlu di atas sejadah menghadap kiblat. Di mana mereka berdoa? Di status-status media sosial. Di Facebook kah? Di Instagram kah? Di Twitter kah? Ya saya tidak salahin. Mungkin dalam pemikiran adik-adik saya yang berdoa lewat media sosial, Allah akan nge-like doanya. Atau mungkin malaikat Jibril akan ikut komen, ya amin, nanti bakal dikabulin. Coba lihat sekarang ini,
Syahadat mengajarkan kalau memang kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka pada hakikatnya kita nggak boleh nyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah, dan kita pantang memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, tauhidnya hebat. Betul. Tapi sekarang yang terjadi adalah benar sholat kita menghadap kiblat, tapi mau pangkat naik, mau harta banyak, mau dagangan laris, kita cari mbah. Akhirnya kita bacalah dalam setiap sholat, iyyaka na'budu wa mbah nasta'in. Ini yang terjadi sekarang ini. Tingkat keyakinan kita sama Allah lentur, nyaris luntur adanya. Syahadat mengajarkan disiplin keyakinan. Sholat yang minimal 5 kali sehari kita melakukan sholat itu. Mengajarkan apa sholat, Bu? Pak, sholat mengajarkan apa, Pak? Disiplin waktu. Masya Allah, luar biasa ini ajaran Islam ini. Coba lihat. Maaf sekali, maaf. Kalau umpama seorang tentara, mereka 5 kali laporan kepada atasannya, masa iya sih tentara itu masih berani laporan yang tidak enak sama atasannya? Betul? Betul. Nah, kita umat Islam ini sehari minimal 5 kali laporan kepada yang serba maha. Jadi kalaupun kita di Dusun Boro ini masih senang melakukan perbuatan dosa, cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Bener-bener saya ngomong ini. Contoh dosa kecil apa, Soki? Pulang ngaji tukar sendal. Contoh ini mah contoh. Ntar kalau ada kejadian berarti omongan saya manjur. Coba lihat sholat. Betapapun kita kan pernah. Oh iya, kecilin sedikit, Bu. Bercanda, Bu, bercanda. Kan pernah, Pak, dalam ibadah tuh satu waktu kita menemukan kenikmatan dalam ibadah, betul ya? Oke, coba lihat sholat mengajarkan. Betapapun kita lagi menikmati yang namanya sholat, Pak. Sebelum sholat wajib, sebelum sholat zuhur, kita masuk sholat tahiyatul masjid. Selesai kita sholat qobliyah, selesai kita sholat hajat. Setelah itu masuk sholat zuhur. Setelah sholat zuhur bikin lagi sholat ba'diyah. Terus bikin lagi sholat sunat taubat. Terus bikin lagi sholat sunnah wudhu. Tapi kalau belum waktunya asar, kan nggak boleh sholat asar. Ada nggak di sini lagi enak-enak sholat terus sholat kita satuin semua? Nggak ada. Tuh sholat tuh disiplin waktu. Ramadan yang sebentar lagi insya Allah kalau kita panjang umur kita akan ketemu, amin. Mengajarkan apa sholat Ramadan itu, Bu? Mengajarkan apa? Puasa. Disiplin makan minum. Masya Allah, Ramadan, lihat ajaran Islam, lihat, Pak. Apa yang diajarkan Ramadan itu, Pak? Jangan kita bicara sesuatu yang haram, yang halal sekalipun. Kalau memang belum waktunya kan tidak boleh. Yang halal sekalipun kalau memang belum waktunya nggak boleh. Betul apa betul? Nasi halal apa haram? Halal. Abis maghrib tuh Ramadan ngajarin tuh. Air kelapa halal apa haram? Halal. Abis maghrib. Gulai kambing, ini rada lapar masalah gue ya. Gulai kambing halal apa haram? Halal. Habis maghrib. Maaf, Bu, maaf sekali, maaf. Suami sendiri halal apa haram? Halal. Habis taraweh, habis maghrib. Nafsu amat ibu habis maghrib. Habis terawih, Bu, legaan.
Makanya coba lihat ayat untuk panggilan orang berpuasa itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang berimanlah yang dipanggil. Ya, umpama ada tukang abu gosok lewat, kita manggilnya Bang Kecap, kira-kira berhenti apa enggak? Nah, kalau kita memang merasa beriman, panggilan puasa itu seharusnya kita juga ikut puasa. Tapi dalam melakukan puasa, kita sudah dibaca oleh baginda Nabi lebih dari 14 abad yang lalu. Berapa banyak nanti umatku yang ketika melakukan puasa hanya sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Artinya apa, Bu? Puasa sih puasa, tapi ngomongin tetangga jalan terus. Bukan di sini, bukan. Orang sini mah nggak ada yang ghibah. Di kampung saya ya, Bu ya. Di kampung saya ini banyak. Di kampung saya, bukan di sini nggak ada. Di kampung saya, ya Bu ya. Di kampung. Mohon maaf Bu ya. Dulu ketika orang tua saya masih ada, saya sempat ngaji sama beliau, diajarin begini. Ada dua amal yang nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak kasih tahu. Tapi maaf, di dua amal ini kita sering dalam terjebak melakukan perbuatannya. Kita sering menyepelekan dua amal ini. Padahal dua amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi kita sering terjebak dalam menyepelekan dua amal ini. Ayo maaf sekali lagi saya minta maaf. Ibadah kebanyakan kita di Bori ini kan, kalau mau jujur, ibadah masih sebatas takut neraka, ingin masuk surga. Ini kebanyakan kita nih, termasuk saya. Ibadah saya masih sebatas ibadah takut neraka, ingin masuk surga. Belum sampailah ibadah kita ini sampai tahapan apakah dengan ibadah yang kita lakukan ini Allah ridho atau tidak. Tapi baiklah, kalau memang takaran kita masih kayak begitu, saya punya orang tua sekaligus guru mengajarkan. Ada dua amal yang nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak kasih tahu. Tapi kita di Boro sering terjebak dalam perbuatan sia-sia. Sering menyepelekan dua amal ini. Apa? Pertama, amaliyah puasa. Ya Bu, puasa nggak ada timbangan pahalanya Bu. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Sholat, pahalanya jelas sholat. Apa pahala sholat? Makasih. Apa pahala sholat Bu? Sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Sholat di Masjidil Haram berbalas 100.000 per rakaat. Di Masjid Nabawi berbalas 10.000 per rakaat perbandingannya. Makanya kita mau tuh sholat berjamaah pagi-pagi Isya, menghidupkan sholat berjamaah di masjid kita. Betul? Kenapa? Pahalanya jelas. Sedekah, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. 1 berbalas 10. Makanya kita mau sedekah tuh. Betul? Santuni anak-anak yatim, pahalanya pun jelas. Apa pahala santuni yatim itu? Ana wa kafilul yatama kahatin. Aku dan penyayang anak-anak yatim seperti dua jari ini. Dempet bareng, ndak bisa nanti di sorga. Siapa? Betul. Haji, apalagi haji pahalanya. Apa pahala haji? Laisa jazaun illal jannah. Enggak ada pahala haji mabrur, balasannya kecuali sorga. Makanya kita mau tuh ngeluarin duit banyak, ninggalin keluarga untuk pergi ke tanah suci, menjalankan rukun haji. Kenapa? Pahalanya jelas. Tapi puasa Bapak Ibu, pahalanya nggak Allah kasih tahu.
Dalam hadis qudsi Allah hanya memperingatkan, asyamu li wa ana adzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ada enggak Allah bicarakan timbangan pahala di sini? Ada apa tidak? Saya punya contoh saja, pakai contoh saja. Satu hari saya punya abang Dr. Suhandi nelfon saya. Oke? Iya dok. Mulai besok kamu kerja sama saya ya. Oh baik dok. Gaji kamu sebulan saya kasih 2 juta rupiah. Oh siap. Saya belum kerja pun hati saya tenang. Kok bisa? Sebab saya mau malas, saya mau rajin, gaji saya 1 bulan 2 juta. Tapi umpama abang saya cuman berpesan, Sauki, ya mulai besok kamu ikut saya ya. Soal gaji kamu jangan pikirin, nanti saya yang akan kasih. Kira-kira bagaimana? Belum kerja hati saya deg-degan bu. Kok bisa? Kalau saya malas saya bisa nggak digaji sama sekali. Tapi kalau saya rajin mungkin bisa jauh lebih besar dari yang 2 juta itu. Puasa begitu. Baginda Nabi mudah mewanti-wanti, berapa banyak nanti umatku yang ketika melakukan puasa hanya sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Tuh, pertama, amaliyah yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering menyia-nyiakan amaliyah ini. Makanya mumpung kalau kita panjang umur kita ditemukan Ramadan nanti. Amin. Ya, cuma saya mau berpesan Bapak Ibu sekalian, apa pesan saya? Jadikan Ramadan nanti sebagai Ramadan terakhir yang akan kita laksanakan. Kenapa? Ada 2 perkara. Pertama, biar timbul kekhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, karena tidak ada satupun jaminan dari Allah kita masih akan diketemukan di Ramadan yang akan datang. Tuh ya, yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, diajarkan sama orang tua saya apa? Amaliyah yang tidak ada timbangan dosa. Ini maaf, kita di Bore juga sering kena nih. Apa? Kufur nikmat. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau dosa-dosa lain Allah kasih tahu hukumannya. Maaf Pak, maaf. Zina itu dosanya jelas Pak. Apa dosa bagi pezina itu? Orang yang sekali melakukan perbuatan zina, mereka akan direndam dalam neraka selama 40 tahun. Di mana 1 hari di sisi Allah laksana 1000 tahun di dunia ini. Kan tinggal ngitung. 1 kali 365 dikali 40 dikali 1000. Itu yang kalau baru sekali Pak. Kalau yang baru sekali. Kalau yang ambil tiket terusan, ghibah bu, menggunjing tetangga, itu dosanya jelas bu. Apa dosa ghibah? Orang yang senang menggunjingkan sesama saudara muslimnya, nanti di dalam neraka mereka akan diberikan makanan dari buah yang bernama zakum. Zakum tuh buahnya kecil, tapi durinya keluar. Yang mau ndak mau kita tetap harus makan buah itu. Soki, kalau makanannya seperti itu, minumannya apa? Enggak dikasih minum kah? Dikasih minum. Apa minuman bagi orang yang senang menggibah itu? Mereka akan diberikan minuman dari timah yang sedang menggolak. Jelas timbangan dosanya. Tapi kufur nikmat, Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Dalam Al-Quran Allah hanya menjelaskan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur akan nikmat-nikmat yang aku berikan, orang dusun Bore, ingat baik-baik, inna azabi la syadid, sungguh azabku sangat pedih adanya.
Allah tidak kasih tahu seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat. Apakah bisa lebih hebat dari zina? Atau jauh lebih ringan daripada ghibah? Tapi baiklah, dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan Allah berfirman dalam hadis qudsi. Ini tentang orang yang kufur nikmat, Bu. Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, "Malam yashkur ala na'mai." Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka, wala yasbir ala balai, dan mereka tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Ayo, kan kita di Borneo sering kena dua ini nih. Ya Allah Sauki, kenapa Pak? Saya ini sholat rajin, sedekah pun berani, sama guru pun hormat, menghidupkan masjid pun juga alhamdulillah ikut terus dalam sholat berjamaah. Tapi kenapa sih Allah itu selalu kasih musibah ke keluarga saya silih berganti, nggak putus-putus? Tuh orang yang tidak bersabar. Kita sering lupa ketika Allah kasih kita musibah, kita sering lupa janji Allah pula dalam Al-Quran. Apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan memberikan bencana kalau kita manusia nggak sanggup melewatinya. Kenapa? Sifat Allah itu jelas, wa mallahu zulman lil ibad. Sungguh Allah tidak akan berbuat zalim kepada makhluk-makhluknya. Ada pertanyaan, Sauki, kenapa kamu menyebut kita manusia ini sebagai makhluk? Iya Pak, kita masih makhluk. Soalnya satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba dari Allah itu cuma Rasulullah. Apa buktinya? Buka Bapak Ibu surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman bahwa Nabi Muhammad itu hambaku, kata Allah. Pertanyaannya, kalau memang Nabi Muhammad hamba Allah, apa kita semua yang duduk di Masjid Nurul Mujahid ini bukan hamba Allah? Pak, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Bu, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Kalau masih kata saya, Pak, itu sih mengaku. Mengaku boleh-boleh saja, tapi harganya murah. Kenapa? Persoalan kita diakui atau tidak sebagai hamba oleh Allah, kita belum tahu. Berapa banyak dari kita yang duduk di tempat mulia ini, termasuk saya pastinya, mulut saya bisa mengucap saya hamba Allah, tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba harta, saya hamba jabatan, saya hamba nafsu, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Jadi kalau benar-benar ingin kita diakui sebagai hamba oleh Allah, maka berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, nih, wala yasbir ala balai, dan mereka tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Apa ancaman Allah tentang dua hal ini? Orang yang kena dua ini, kata Allah, falyakhruj min tahtis samai, silakan keluar dari kolong langitku, keluar. Allahu Akbar. Kalau kita diusir dari Lombok ini, Pak, kita masih bisa pindah ke Bali. Betul. Kita diusir dari Indonesia sekalipun, kita masih bisa minta suaka ke Singapura, Inggris, dan Australia. Tapi kalau kira-kira diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi, Pak? Falyakhruj min tahtis samai, silakan keluar dari kolong langitku, keluar. Wal yatlub rabban siwaya,
cari Tuhan selain aku, kata Allah. Betapa Allah murka sekali akan orang yang kufur nikmat. Yuk kita syukurin, kita nikmatin dalam berpuasa nanti ya. Kita benar-benar enjoy dalam melakukan puasa, benar-benar sesuai dalam ayatnya. Kita benar-benar mendapatkan gelar hamba dan diakui beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya, yang pertama, penyakit kita kudis, kurang disiplin. Yang kedua apa? Kurang rapih. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Kita ini jadi masyarakat yang asal-asalan. Nyaris tidak pernah punya manajemen. Apa contohnya? Kita bangun masjid bisa bagus, besar. Tapi bagaimana menghidupkan masjid-masjid yang ada di tempat kita? Maaf. Kita sering kalah dengan agama-agama lain Pak dalam menghidupkan rumah ibadahnya. Ada kejadian nyata di dekat rumah kami di Jakarta. Kebetulan rumah saya itu dekat dengan sebuah gereja, namanya Gereja Gandaria. Gerejanya tidak besar, jauh lebih besar Nurul Mujahid ini daripada gereja itu. Umatnya pun tidak banyak, hanya beberapa ratus saja Pak. Tapi yang saya bikin ngiri oleh gereja tersebut apa? Kegiatannya sudah mulai hampir setiap hari. Senin kebaktian bapak-bapak, Rabu kebaktian ibu-ibu, Jumat kebaktian anak-anak muda, Sabtu Minggu kebaktian umum gereja yang umatnya tidak seberapa. Masjid-masjid kita di Lombok ini Bu masih banyak Pak. Masjid jam 9 pagi Jumat, hari Jumat buka. Masjid Jumat jam 2 sore tutup. Buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang ngisiin masjid kita. Makanya alhamdulillah saya bangga. Saya tadi dibilangin sama abang saya Dr. Suhardi, bilang ya Allah kita punya masjid nih. Begitu ngelihat, kalau tadi saya masih ngeraba-ngeraba antara gabungan Makkah Haram dan Madinah Haramain. Saya ngelihat kubah kita ini Masya Allah. Begitu saya nyampe di depan, Masya Allah takjub saya. Masjid kita ini Nurul Mujahid bagus, besar, ornamennya lengkap, alhamdulillah. Kegiatan beragamanya juga selalu jalan. Setiap habis maghrib ada yasin dan surat-surat pilihan, alhamdulillah. Pengajian-pengajian yang namanya pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian anak-anak muda, alhamdulillah ada, alhamdulillah. Sholat berjamaahnya juga saya tahu Masjid Nurul Mujahid insya Allah selalu penuh. Terutama sholat subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini kok Pak. Kalau sudah subuh Nurul Mujahid sampai keluar-luar jamaah, nggak ada yang masuk. Ayo mumpung nih Allah kasih kita nikmat, mempunyai masjid yang bagus. Ayo kita hidupkan masjid kita. Selama ini kita hanya bisa bangun masjid, tapi bagaimana menghidupkan masjid? Kita kalah dengan agama-agama lain dalam menghidupkan rumah ibadah. Tuh, kurang rapi. Berapa banyak saat ini nasib pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam? Nasibnya itu la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena kurang biaya.